Kedengeran kan? Oke, jadi kita mulai kelas kita di siang hari ini. Ini kos pertemuan kedua. Bentar. Oke. Nah, di kos pertemuan kedua ini, kalau berdasarkan RPS, kita itu bahas budgeting income statement, budgeting yang pertama. Karena di sini nanti budgetingnya itu ada dua, income statement sama cash. Nah, budgeting yang cash sama part itu nanti dibahas di pertemuan ketiga. Jadi yang di sini kita cuma bahas yang income statement aja. Nah, buat materinya berdasarkan RPS ini kita bagi jadi tiga sub bagian. Yang pertama itu konsep dasar budgeting. Yang kedua, complete periodic budget, dan yang ketiga, budgeted income statement. Nah, ini sebelum kita mulai kelasnya, nanti kalau semisal ada pertanyaan atau kurang jelas gitu, kalau kalian mau nanya, nanyanya lewat audio aja ya, jadi kalian ngomong aja. Soalnya kalau lewat chat, takutnya nanti nggak kebaca pertanyaannya. Soalnya kalau share screen, kadang suka nggak muncul gitu. Jadi nanti kalau mau tanya, langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Oke, nah ini materinya. Ini materinya resume dari LHP, dari laporan hasil pembelajaran di kelas Pak Didi semesterku. Jadi waktu aku semester 4. Nah, ini bisa diakses, uh, bisa didapetin di G Drive angkatanku di bit.ly/adiganadia yang kos 2. Tapi ini kalau di materiku dulu ini pertemuan ketiga, jadi nanti carinya yang di pertemuan ketiga ya. Oke, jadi kita mulai langsung. Yang pertama, kita bahas konsep dasar budgeting dulu. Nah, konsep dasar budgeting ini tuh isinya, ya namanya konsep dasar ya, ini isinya tuh teori-teori perkenalan sama budgeting itu apa gitu. Nah, charter, di sini, di buku charter ini, materi ini bab ada di bab 15. Jadi ini referensinya tuh dari buku charter. Cuma di-translate aja dan dirangkum di materi ini. Oke, jadi sorry ya, aku nggak bikin PPT-nya, soalnya nanti tuh isinya kebanyakan kayak tabel-tabel gitu, nanti malah susah kalau pakai PPT, jadi aku pakai resume ini aja. Tapi insya Allah udah cukup kok. Nah, yang pertama, profit planning. Profit planning ini maknanya tuh sama kayak budgeting, yaitu bikin pembuatan rencana operasi untuk mencapai tujuan atau sasaran dari suatu entitas gitu. Nah, budgeting sendiri itu artinya tuh penganggaran. Jadi nanti yang kita bahas itu namanya aja budgeted income statement. Jadi kita buat anggaran income statement. Jadi kayak ibaratnya kita bikin APBN gitu. Kalau APBN kan isinya pendapatan dan belanja negara. Uh, prediksi pendapatan dan belanja negara untuk tahun depan gitu kan kalau APBN. Nah, kalau budgeted income statement ini sama, yaitu prediksi income statement suatu entitas buat periode ke depan. Jadi kalau biasanya kita itu bikin income statement, kalau di akuntansi keuangan, kita kan bikin income statement dari data-data historis. Misal kita bikin income statement tahun 2020. Berarti kan informasinya itu kita peroleh dari awal tahun sampai akhir tahun 2020 gitu kan. Nah, itu kalau income statement di akuntansi keuangan yang biasanya kita kenal itu. Nah, kalau budgeted income statement, kita bikin prediksi income statement untuk tahun depan. Jadi, ya kayak APBN gitu. Di tahun 2020 ini, kita bikin budgeted income statement untuk 2021 gitu. Jadi, kita memprediksi penjualan tahun depan berapa, terus expense-nya berapa, kayak gitu. Nih ya, jadi maknanya itu kita membuat rencana operasi buat mencapai tujuan. Nah, profit planning ini punya dua konsep, diambil dari definisinya tadi ya. Ada dua konsep di dalam makna dari profit planning itu, yaitu yang pertama rencana operasional. Rencana operasional itu nih, di mana nanti itu dicerminkan dalam income statement. Jadi rencana operasional ini nanti kita
cerminkan dia di income statement. Maksudnya rencana labanya berapa, rencana expense-nya berapa, kayak gitu. Terus yang kedua itu tujuannya, objektif atau goals. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Kalau tujuan semua perusahaan kayaknya sama ya, meningkatkan laba atau profitnya. Nah, nanti itu tercermin di income statement, kayak gitu. Ini buat definisi. Oke, definisinya gitu. Terus B, itu ada setting profit planning, merencanakan penetapan profit ya. Nah, dalam menetapkan profit, di sini tuh ada 3 pendekatan yang kita pakai. Yang pertama, metode a priori. Nah, kalau a priori berarti profitnya itu dulu di awal. Baru setelah itu kita bikin rencana operasionalnya. Jadi semisal nih, ini ada contohnya. Nih, karena menurut metode ini profit itu tujuan yang diutamakan. Nah, ilustrasinya ini. Pada Desember 2018, PT ABC itu menetapkan target profit 1M untuk tahun 2019. Nah, setelah kita menetapkan profit, baru setelah itu kita menyusun rencana operasionalnya. Jadi, profit, terus nanti rencana operasionalnya ngikut gitu. Nah, kalau a posteriori, ini kebalikannya a priori tadi. Metode posteriori ini profitnya tuh nggak diutamakan. Jadi profitnya tuh ditentukan di akhir. Nah, jadi perusahaan itu kalau di metode a posteriori ini dia itu menjalankan operasionalnya terlebih dulu. Jadi nggak ada target profit kayak yang a priori tadi. Ya udah profitnya nanti berdasarkan rencana operasionalnya aja profitnya dapat berapa gitu. Nah, itu kalau yang a posteriori. Nah, kalau yang pragmatik ini perusahaan itu tidak menggunakan profit sebagai acuan dasarnya. Tapi perusahaan itu menentukan profitnya itu berdasarkan rata-rata atau standar. Jadi pakai data historis atau kalau enggak pakai benchmark. Pakai benchmark tuh apa ya artinya? Benchmark itu rata-rata di perusahaan yang sama kayak dia. Jadi kalau yang a priori tadi kan perusahaan tuh netapin tuh, oke aku tahun depan pengen punya laba 1M. Nah, kalau pragmatik ini profitnya itu ditentukan, jadi penentuan profitnya itu ditentukan pakai rata-rata perusahaan. Nih, acuan rata-rata standar untuk profit dan sales itu, kayak gitu. Itu metodenya. Nah, kalau sorry. Kalau pakai rata-rata kan berarti untuk perusahaan yang dia udah beroperasi lama gitu, udah beroperasi beberapa tahun gitu. Nah, kalau perusahaan yang baru kan dia belum beroperasi kan, berarti dia belum punya rata-rata sales, rata-rata profit gitu kan. Nah, dia bisa juga pakai metode pragmatik. Nah, caranya dia itu pakai benchmarking. Benchmarking itu acuan dari industri yang sejenis. Jadi kita melihat perusahaan garment lain yang sama. Maksudnya sama tuh ya jenis usahanya sama, terus besaran perusahaannya kira-kira sama kayak gitu. Jadi meskipun perusahaan itu baru aja berdiri, dia bisa pakai metode pragmatik juga. Oke, nah selanjutnya range dari profit planning period. Nah, berdasarkan jangka waktunya, profit planning itu dibagi jadi 2. Ada yang short range sama long range. Ini dan bisa kita lihat ya dari namanya. Kalau short range, jadi penganggaran itu dibuat untuk jangka pendek aja. Nah, ini dicontohkan 3 atau 6 atau 12 bulan gitu. Jadi cuma terkait jangka waktunya aja. Ini bentar. Nah, periode penganggaran kalau yang short range kita harus memenuhi komponen ini ya. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi di sini aku cuma mau ngasih garis-garis besarnya aja untuk yang untuk konsep dasar ini. Soalnya konsep dasar ini tuh jarang keluar di uraian kalau ujian. Mungkin di pilihan ganda gitu. Kalau di uraian tetap nanti di bagian hitung-hitungannya sih. Jadi ini mungkin nanti bisa, tapi ini tetap harus dipelajari juga, harus dihafalin buat jaga-jaga kalau ada kuis atau di pilgan gitu ya. Terus yang kedua itu long range. Kalau long range itu
proses penganggaran yang digunakan untuk jangka panjang, gitu lah gampangnya. Ya. Oke, next. Ini ada keuntungan, advantage dari profit planning. Yang pertama, menyediakan pendekatan untuk identifikasi dan penyelesaian masalah. Jadi kalau kita menentukan berapa profit kita bikin profit planning gitu. Misal tahun depan kita pengen punya profit 1M kayak PT ABC tadi. Berarti di situ kita harusnya udah bisa mengidentifikasi kira-kira masalah apa aja sih yang bakal muncul kalau kita pengen punya profit segini, terus kita nanti kita punya expense segini. Nah, kalau kita udah bisa identifikasi, berarti kita juga nanti bisa bikin penyelesaian masalahnya. Ini salah satu keuntungannya. Terus, oke. Ini ya. Terus yang kedua, menjadi petunjuk bagi manajemen. Jadi manajemen itu bisa mengefisiensi cost yang akan terjadi. Itu meningkatkan koordinasi. Oke, ini buat terkait pegawainya. Menampung ide dan menjalin kerjasama. Oke, ini buat pegawai juga sama manajemen. Dan sebagai bahan evaluasi. Oke, ini advantage-nya. Setelah advantage di sini ada limitation, batasan dari profit planning. Nah, namanya aja itu ya perencanaan, namanya aja kita memprediksi gitu. Salesnya berapa. Jadi di sini bakal ada banyak ketidakpastian yang muncul gitu dari profit planning itu. Nah, terus manajer berpikir sempit, memerlukan komitmen top management. Ya ini tentu aja kalau kita udah bikin perencanaan, kita harus butuh kerjasama dari seluruh pegawai sama manajemen. Terus dysfunctional behavior, tidak mengganti peran administrasi dan instalasi perlu waktu. Oke. Terus prinsipal budgeting, ini yang terakhir di subbab 1. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat budget, ada petunjuk yang jelas, melibatkan seluruh pegawai, menghilangkan suasana penolakan, terstruktur, dan mempertimbangkan kondisi dan asumsi. Nah, itu buat konsep dasar dari budgeting. Jadi nanti ini udah diringkas dari buku charter. Nanti kalau pengen yang versi lebih panjangnya, mungkin biar biar banyak referensi, nanti bisa dibaca di buku charternya. Ini cuma rangkuman aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti dari bab ini di subbahasan yang kedua, yaitu complete periodic budget. Oke, sebentar nanti dulu ya. Oke, nah ini complete periodic budget. Jadi complete periodic budget itu dia terdiri dari beberapa elemen. Ada 9 elemen. Nah, yang kita bahas di bab 15 ini di chapter budgeted income statement itu elemen 1 sampai 6 dan elemen 9. Jadi nanti kita bahas sales budget, terus estimasi inventory dan kebutuhan produksi, material, labor, FOH. Pokoknya 1 sampai 6 dan 9 ya. Nah, nanti untuk di elemen yang ke-7 dan 8 ini, itu yang kita bahas di chapter 16 di budgeting yang cash sama PRT sama PERT. Gitu. Oke, nah ini ya. Karena di sini kita mau bahas budgeted income statement, jadi udah pasti kita harus ingat-ingat lagi, kita harus kenalan lagi sama income statement. Nah, ini ada bentuk income statement yang sederhana banget, yang nggak belibet kayak di AKM. Ini bentuk format income statement sederhana. Ini ada sales dikurangi COGS sama dengan gross profit dikurangi operating expense sama dengan operating income. Nah, ini coba kita review lagi dikit ya. Sales di sini berarti sales itu kita dapatnya dari harga jual, price dikali quantity sold dikali kuantitas yang terjual. Nah, COGS itu dia itu definisinya cost yang sudah jadi expense karena sudah berpindah ke pemilikan ke konsumen. Jadi awalnya dia itu tuh cost, tapi dia sekarang udah jadi expense karena udah pindah kepemilikannya.
Nah, COGS ini sebenarnya tuh sama aja kayak production cost atau manufacturing cost. Pokoknya biaya produksi sejumlah barang yang terjual. Kalau biaya produksi kan berarti semua biaya produksi, semua yang kita produksi gitu kan. Nah, kalau yang di COGS ini cuma yang terjual aja. Nah, masih ingat kan production cost itu komponennya adalah direct material, direct labor, ditambah FOH. Tiga ini ya komponen production cost atau manufacturing cost. Nah, terus gross profit ini selisih dari sales sama COGS. Terus ada operating expense, ini ada selling, general, and marketing expense. Ini kita udah kenal juga dari pengantar akuntansi, kayak beban sewa, terus depresiasi gitu-gitu ya. Terus operating income selisih gross profit sama operating expense. Nah, itu format income statement sederhana yang selama ini udah kita pelajari. Oke lah, ini nggak usah diperhatiin dulu ya angka-angkanya. Jadi, output dari pembahasan di bab ini itu kita harus bisa bikin budgeted income statement. Kita bikin anggaran income statement untuk tahun depan. Kita memprediksi bentuk income statement untuk periode ke depan. Nah, sebelum kita bisa dapat si budgeted income statement itu, ada beberapa step yang harus kita lalui nanti. Nah, di sini ini disebut schedule. Jadi nanti di sini tuh ada 11 schedule biar kita bisa bikin budgeted income statement nanti. Nah, di sini di breakdown satu-satu, dijelasin satu-satu. Oke, nah jadi ini ada, ntar ya aku pindah dulu aja. Oke, bentar. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi ketika kita mau bikin budgeted income statement, meskipun dia itu prediksi gitu kan, meskipun dia itu penganggaran, tapi kan kita bikinnya nggak boleh ngaco kan, nggak boleh ngasal-ngasal gitu. Nggak boleh kita, yaudah deh ngasal aja bikin salesnya dibanyakin, terus COGS-nya dikecilin. Kan nggak boleh, meskipun cuma prediksi, meskipun cuma penganggaran, kita kan bikinnya tuh harus berdasarkan data juga, data yang real juga. Nah, di sini kita dikasih contoh ilustrasi, ini guide kita buat bikin budgeted income statement nanti tuh dari semua informasi yang ada di sini. Ini dari buku charter halaman berapa ya? 15.9. Nah, oke, sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, aku mau minta tolong dulu sama teman-teman. Jadi kalau bisa ya, apa ya, kalian sambil coret-coret juga gitu, sambil sambil ngitung-ngitung juga. Kalau ada buku teksnya, malah lebih enak tuh bisa dicoret-coret di buku teksnya. Kalau nggak ada, pakai ya ini juga nggak apa-apa. Kalian sambil coret-coret di kertas aja. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman aku dulu belajar bab ini, gimana ya? Itu nggak bisa cuma denger dan baca doang gitu. Harus harus sambil praktek, harus sambil coret-coret, harus sambil ngerjain soal. Soalnya ini tuh di sini tuh jadi ada beberapa hal yang harus kita tekankan di bab ini. Di sini tuh nanti ada kita harus ngafalin, kita harus memahami banget soalnya, terus kita harus ngitung dan harus teliti. Jadi nggak bisa kalau cuma modal baca buku doang. Jadi harus harus mau nggak mau harus latihan soal gitu. Nah, di sini nanti jadi kan nanti kita kerjain satu-satu tuh kita pelajari bareng-bareng. Nah, jadi nanti kalau bisa teman-teman sambil coret-coret gitu ya di kertas. Nah, nanti kalau misal ada bingung angkanya dapat dari mana, nanti aku jelasin dari rangkuman tadi. Tapi nanti kalau misal ada yang kurang jelas gitu dari rangkuman, bilang aja nanti kita pindah ke Excel. Jadi kita ngerjain langsung di Excel, kita hitung-hitung langsung di Excel gitu. Nah, oke, nanti aku berusaha bahas pelan-pelan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ngomong aja ya, pakai audio aja ya. Oke, nah ini ada informasi, ada sebuah ilustrasi sebagai guide kita bikin budgeted income statement.
ini tuh ditentukan sama perusahaan. Kan ya pasti perusahaan bikin 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 anggarannya yang bikin anggaran ini kan pasti perusahaan. Kita nggak mungkin lah disuruh buat ngarang kayak gini. Ini kalau di soal udah pasti diketahui nih. Ini informasi yang given nanti di soal. Oke, kita coba breakdown satu-satu informasi yang ada di sini. Ini ada informasi penjualan, sales. Jadi ini tuh nama perusahaannya tadi Franklin Company. Oke. Franklin Company ini dia punya data penjualan. Jadi dia itu memproduksi 3 produk. Ada produk A, B, dan C. Nah, penjualannya itu dilakukan di wilayah timur dan barat. Ini satuannya per unit ya. Nah, produk A itu terjual di wilayah timur 4.000 unit dan di wilayah barat 3.000 unit. Produk B timur 6.000, di barat 5.000. Terus produk C juga ini seterusnya. Nah, ini ada harga jual per unit buat masing-masing produk. Produk A itu harga jualnya 200 per unit, produk B 150 per unit, produk C 100. Nah, itu untuk informasi yang pertama, itu informasi penjualan. Terus yang informasi yang kedua, ini ada informasi inventory atau persediaan. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, persediaannya itu kan ada 3. Masih ingat kan? Persediaannya itu ada 3 jenis. Ada material, material itu berarti produk yang masih 0% di proses produksi. Jadi dia itu belum diproduksi sama sekali atau masih 0%. Atau dia itu masih bahan bakunya gitu. Ada material, terus ada WIP, work in process. Work in process itu adalah produk yang udah diproduksi antara 0% sampai 100%. Jadi dia masih dalam pengerjaan. Jadi ya dia nggak bahan mentah juga enggak karena dia udah diproduksi, tapi dia juga belum jadi karena dia masih dalam pengerjaan gitu. Terus persediaan yang ketiga itu finish good. Finish good itu adalah produk yang udah diproduksi 100% atau dia udah jadi barang jadi. Atau iya, dia udah jadi barang udah jadi finish good gitu. Nah, di sini ada informasi untuk inventorinya. Buat materialnya itu ada material X, Y, dan Z. Terus di sini kita dikasih keterangan ada beginning inventory dan ada ending inventory. Terus ada unit cost-nya. Jadi material X punya beginning inventory 30.000, ending inventory 40.000, cost per unitnya $1 dan seterusnya. Terus WIP dia itu nggak ada WIP-nya di beginning dan ending, nggak ada WIP di beginning dan ending period maksudnya, nggak ada work in process. Oke. Nah, untuk finish good ini dikasih keterangan finish good itu dia pencatatannya pakai metode FIFO. Masih ingat kan? Kalau pakai metode FIFO berarti barang yang pertama masuk itulah barang yang pertama keluar. Nah, ini kita harus perhatiin juga. Jadi untuk bab ini begitu ada soal, begitu kita dikasih informasi, itu kita sebelum ngerjain harus kita pahamin dulu soalnya, harus benar-benar kita baca satu-satu dulu soalnya sebelum masuk ke pengerjaan. Emang rada memotong waktu sih, cuma daripada nanti waktu ngerjain kita bingung sendiri, mending dipahamin di awal dulu. Karena nanti kan tadi aku bilang ada 11 schedule untuk kita bisa bikin budgeted income statement. Dari schedule yang pertama sampai selanjutnya satu ke schedule yang lain, dia itu berlanjut gitu. Jadi kalau kita belum bisa bikin schedule 1, kita nggak bakal bisa bikin schedule 2. Jadi kita harus pahamin dulu semua informasi yang ada di sini biar kita bisa biar bisa kita cerna, terus kita bisa ngerjain schedule per schedule-nya dengan benar juga. Soalnya kalau di awalnya salah, nanti takutnya kebawa ke budgeted income statement-nya. Oke, lanjut ya. Ini ada finish good. Dia produknya itu, kalau finish good berarti dia udah jadi barang jadi kan. Udah jadi produk ini kan. Ada produk A, B, dan C. Terus ada beginning inventory, terus ada ending inventory sama terus ada unit
Nah, untuk beginning inventory ini, produk A itu dia ada 200 unit yang harganya 140, produk B ada 400 unit yang harganya 95, produk C ada 500 unit yang harganya 75. Terus ini ada ending inventory-nya. Oke. Terus next ada ini masih terkait material ya. Ada material quantity requirement, kebutuhan kuantitas material dan cost per unitnya. Nah, ini tadi kita kan punya materialnya X, Y, dan Z. Terus kita punya produknya A, B, dan C. Itu jangan sampai ketukar dulu ya. Nah, di sini untuk kita memproduksi produk A, satu produk A, kita butuh 12 material X, 5 material Y, dan 2 material Z. Terus harga per materialnya untuk material X, harganya itu $1. Y $14, Z $2,5. Ini udah di atas tadi udah ada ya informasinya. Nah, untuk produk B, untuk memproduksi satu produk B, kita butuh 8 material X, 3 material Y, dan 1 material Z. Terus sama kayak C juga kayak gitu cara bacanya. Nah, terus habis direct material, di sini ada kita kan butuh labor juga kan untuk memproduksi barang. Nah, itu ada labor time requirement and departmental labor rates. Jadi kebutuhan waktu pekerja dan rate untuk masing-masing departemen. Rate pegawai untuk masing-masing departemen. Nah, jadi untuk memproduksi produk A, B, dan C itu kita harus melewati 3 departemen. Ada departemen cutting, departemen assembling, sama finishing. Nah, satuannya yang di sini tuh satuan jam. Nah, ini berarti cara bacanya untuk memproduksi satu produk A, kita butuh waktu 0,5 jam di departemen cutting, 2,5 jam di departemen assembling, dan 0,8 jam di departemen finishing. Sama produk B dan C juga bacanya kayak gitu. Nah, ini ada rate per jam kerjanya ya. Jadi, 1 jam kerja di departemen cutting itu pegawai akan dibayar $8. 1 jam kerja di assembling bayarannya $10 dan di finishing $9. Kayak gitu. Nah, setelah kita bahas direct material, terus ada direct labor, dan yang terakhir adalah FOH. Nah, ini mungkin kalau informasi FOH ini emang yang paling banyak, tapi sebenarnya meskipun kelihatannya rumit, tapi ini simpel kok kalau udah kita breakdown. Nah, di FOH ini, kita bikin budgeted FOH, ini ada 3 departemen juga. Ada cutting, assembling, dan finishing. Terus ini ada, apa ya namanya, unsur-unsur biaya. Unsur-unsur biayanya ada unsur-unsur FOH ya, ada indirect material, indirect labor, payroll taxes, dan seterusnya. Nah, ini nggak di setiap departemen ada beberapa yang nggak ada di salah satu atau salah 2 departemen. Kayak contohnya nih small tools, ini nggak ada di departemen cutting sama finishing ya, itu nggak masalah. Nah, ini masih ingat kan FOH itu dibagi jadi 2, yang fix dan yang variable. Kalau fix, mau dia itu memproduksi berapa barang, bahkan dia nggak produksi sama sekali, dia tuh tetap harus bayar fixed cost. Kayak contohnya listrik ya, biaya listrik. Kan kalau di pabrik-pabrik, meskipun dia, atau biaya sewa gedung, atau biaya sewa mesin gitu. Nah, kalau fix ini mau dia beroperasi nggak beroperasi, mau dia beroperasi banyak, mau dia beroperasi dikit, dia pasti sama. Sorry ya kalau listrik tadi variable. Nah, ini ada fixed cost. Jadi fixed cost-nya itu udah tetap, udah diketahui untuk masing-masing departemen. Ada variable cost, variable FOH. Nah, kalau variable FOH ini, kita tuh diketahuinya variable rate-nya. Nah, untuk cutting, kita itu cost driver-nya adalah machine hour. Jadi, dasar kita mengalihkan variable rate itu pakai mesin hour, atau cost driver-nya mesin hour gitu. Jadi, setiap 1 jam mesin itu bekerja di cutting department, kita akan membutuhkan variable FOH $0,35.
Nah, kalau di departemen assembling, cost driver-nya itu adalah direct labor hour. Jadi, dasar kita mengalihkannya nanti adalah jam kerja. Nah, untuk satu jam kerja di assembling department buat ini indirect material and supplies, itu kita harus mengeluarkan $0,5 gitu. Jadi nanti kita ngaliinnya sama direct labor hour. Di finishing juga cost driver-nya direct labor hour. Jadi yang pakai machine hour tuh yang cutting department aja. Nah, terus di sini dikasih tahu estimasi jam mesin di cutting department. Estimasi jam mesinnya itu untuk produk A 0,8 jam. Untuk memproduksi satu produk A dia harus beroperasi 0,8 jam. Untuk memproduksi satu produk B dia harus beroperasi 0,6 jam dan C ini ya seterusnya. Gitu. Nah, kalau direct labor hour-nya gimana? Direct labor hour kan udah kita ketahui dari sini tadi. Nih untuk masing-masing produk. Gitu ya. Oke. Terus ada informasi yang terakhir adalah untuk commercial expenses dan income tax, ada marketing expenses diketahui sekian, administrative expenses diketahui sekian, dan income tax rate. Jadi kita udah punya semua komponen yang kita butuhkan buat bikin budgeted income statement. Walaupun masih kelihatan acak-adut, tapi nanti kita susun satu persatu untuk bikin budgeted income statement. Oke, nah sekarang kita masuk ke Kita masuk ke pengerjaannya, ke schedule-nya. Kak Ivana, bentar mau tanya Kak. Ya. Ini soal di charter di chapter apa ya Kak? Chapter 15. Chapter 15 yang kasar size ya? Enggak, ini di materi, di exhibit 15 strip 1. Oh, oke. Makasih Kak. Oke. Nah, lanjut. Aku balik ke rangkuman tadi aja ya. Tapi sama aja kok, di charter juga isinya sama. Cuma ini gini. Ini nggak terlalu banyak tulisannya, nggak terlalu banyak kalimat-kalimatnya, jadi lebih enak. Oke, nah, bentar, balik lagi. Nah, yang pertama, schedule yang pertama itu kita bikin yang namanya sales budget. Jadi schedule 1 itu namanya adalah sales budget. Jadi anggaran penjualan. Mungkin teman-teman bisa sambil dibuka informasinya tadi ya, soalnya dasar pengerjaan kita nanti pakai informasi yang di awal itu. Jadi biar nggak bolak-balik gitu. Jadi kita sambil ngelihat informasinya tadi. Aku juga sambil lihat informasinya tadi kok. Jadi biar asal angkanya itu dari mana kita tahu. Nah, yang pertama sales budget, berarti kita membuat kira-kira buat tahun depan nih, ini kita anggaplah kita bikin income statement untuk tahun depan ya, buat income statement 2021, budgeted income statement 2021. Kita mau kira-kira nih penjualan tahun 2021 tuh berapa ya? Nah, kita bikinnya dari schedule yang pertama ini. Nah, ini ada formatnya. Sebenarnya formatnya tuh nggak harus kayak gini. Kalian mau bikin bentuknya kayak apa terserah kalian, tapi angkanya jangan sampai salah. Angkanya harus benar hasil akhirnya. Tapi kalau formatnya mau wilayahnya yang di sebelah sini, mau produknya yang di sebelah sini atau gimana terserah kalian. Nah, ini sales budget dari Franklin Company. Tadi kita punya 3 produk ya, produk A, B, dan C. Terus terjualnya di 2 wilayah, ada wilayah timur dan wilayah barat. Terus untuk di wilayah timur, kita tuh akan menjual produk A 4.000 dan produk B 3.000. Nah, produk A itu harganya 200. Terus kita kaliin ke bawah, berarti kita total penjualan produk A di wilayah timur itu 800.000, total penjualan produk A di barat 600.000, terus kita jumlahkan ke samping. Ini juga jumlahkan ke samping. Nah, makanya kita di bab ini tuh butuh ketelitian, soalnya kadang tuh kita salah nempatin angkanya kayak gini, atau salah ngaliin. Soalnya pengalamanku dulu waktu ujian aku salah ngaliin itu di kolom-kolom di tabel-tabel ini. Aku lupa di schedule berapa, tapi pokoknya aku ada salah di situ. Jadi harus benar-benar teliti banget kerjainnya.
Terus kalau formatnya menyesuaikan kalian aja enaknya dibikin kayak gimana biar lebih cepat sama lebih teliti ngerjainnya. Terus sama produk B juga kayak gitu. Ini semua informasinya kita peroleh dari ilustrasi yang di awal tadi ya. Udah given di awal tadi semuanya. Kita di sini cuma nge-breakdown aja. Produk B terjual 6.000 unit di wilayah timur dan 5.000 unit di wilayah barat. Terus harganya tadi kan 150. Jadi tinggal dikali ke bawah, terus dijumlah ke samping. Nih. Ini tetap 150 ya karena ini kan unit price. Terus untuk produk C juga sama kayak gitu, dari informasi di awal tadi terus dikaliin sama unit price-nya. Jadi output kita di schedule 1 adalah berapa total penjualan yang akan kita lakukan. Nah, totalnya di total ke bawah. Untuk produk untuk di wilayah timur kita akan menjual 2.600.000, di wilayah barat kita menjual 1,95. Terus ini untuk masing-masing wilayah. Kalau untuk masing-masing produk ada di atas ini ya, yang di apa ya namanya? Di sel ini. Nih. Terus totalnya di sini 4,55. Total dari 1,4 tambah 1,65 tambah 1,5 atau kedua ini sama aja. Itu tinggal di jumlah hasilnya itu. Nah, aku rasa kalau untuk yang schedule 1 ini masih simpel ya. Ini masih semuanya kita dapat dari informasi tadi, masih given dari informasi tadi. Cuma yang suka bikin salah tuh ya tadi kurang teliti itu. Oke, kita next ke schedule 2. Nah, setelah kita tahu berapa yang akan kita jual, berapa produk yang akan kita jual, kita harus tahu berapa produk yang akan kita produksi atau ya kita bikin, kita produksi gitu ya. Jadi di schedule 2 ini kita bahas production budget. Berapa yang akan kita produksi. Ya gitulah. Perkiraan anggaran produksi kita. Nah, ini lagi-lagi terserah formatnya, terserah kalian seenaknya. Tapi biasanya ini kalau di buku sih juga kayak gini. Jadi menurut aku ini udah enak banget formatnya. Nggak terlalu bertele-tele juga. Terus ini ada produk A, B, dan C. Terus yang pertama ini unit required to meet sales budget. Unit yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini tadi kita peroleh dari schedule 1. Aku geser ke atas dulu. Sorry ya teman-teman, aku lupa. Di bagian unit C ini ada kesalahan tadi yang ini, informasi ini. Ini kalau yang di buku charter tadi, sorry ya, aku balikin dulu di buku charter. Unit C itu harusnya terjual 9.000 ya. 9.000 sama 6.000, Kak. Iya, 9.000 sama 6.000. Maaf ya, yang di PDF itu ada kesalahan dikit. Tapi di schedule-nya bener kok. Jadi, nggak tahu tipu mungkin ya. Jadi nanti kalau kalian nge-review lagi tolong dibenerin ya. Nah, ini tapi di schedule satunya bener. Di schedule 2, sorry. Di schedule 2-nya bener 15.000 nih ya. Nah, ini unit yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran penjualan. Nah, angka-angka ini tuh diperoleh dari tadi ya, schedule 1 itu ya. Produk A itu butuh 7.000 ini, produk B butuh 11.000, terus produk C-nya ini 15.000 ya harusnya. Gitu. Jadi, makanya tadi aku bilang schedule-schedule ini tuh berlanjut, berjenjang gitu. Kalau kita belum nyelesain schedule 1 ya kita nggak akan bisa bikin schedule-schedule selanjutnya. Dan kesalahannya juga berjenjang, berkesinambungan nanti. Kalau misalnya kita salah. Sebenarnya akuntansi sebenarnya kayak gitu juga nggak sih? Terus, unit required to meet sales budget. Oke. Terus, nah ini ada desire ending inventory. Desire ending inventory itu adalah ending inventory yang kita inginkan. Jadi tadi di informasi di awal, di ilustrasi yang awal tadi, itu kan di bagian inventory, yang bagiannya finish good, itu kan ada beginning sama ending inventory kan. Nah, ending inventory itu berarti gini, setelah kita melakukan proses produksi ini, setelah kita memproduksi dan menjual, si Franklin Company ini pengennya produk A itu masih ada sisa 250, produk B masih ada sisa 200, produk C sisanya 400. Jadi
untuk kita memproduksi kan harus kita lebihin kan. Kita tuh sebenarnya cuma akan menjual 7.000, tapi kita pengen punya sisa 250. Jadi unit yang kita butuhkan 7.250. Ini desire and the inventory yang diinginkan. Ini given dari soal juga, nih ya. Terus ini kita jumlahin aja, produk A, B, dan C, ketemu sekian. Nah, terus ingat tadi masih ada beginning inventory juga. Jadi kan ya kita jual yang awal dulu kan. Kita jualin yang awal tadi dikasih tahu di soal untuk produk A 200, B 400, C 500. Jadi produksi yang direncanakan untuk tahun ini 20A ini adalah ini total unit yang dibutuhkan tadi dikurangi beginning inventory. Temu sekian. Nah, untuk schedule 2 cuma kayak gini, jadi kita cuma ngebawa dari schedule 1 tadi sama ditambah-tambah informasi yang di awal gitu. Jadi kita bisa tahu berapa sih produk yang harus kita produksi. Nah, ini jawabannya. Untuk produk A kita harus memproduksi 7.050, produk B 10.800, dan produk C 14.900. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan kan sampai schedule 3? Kalau nggak ada, schedule 2, sorry. Mau nanya Kak, kan tadi di soal nggak ada WIP awal sama WIP akhir. Kalau nanti ada, ngaruh ke produksinya nggak Kak? Apalagi kayak pakai Vivo. Kalau WIP itu nanti nggak ngaruh di schedule ini ya. Kalau di schedule ini kan cuma untuk produksinya aja. Nah, kalau untuk WIP ini tuh jarang banget contoh soalnya yang di buku. Jadi aku belum nemuin contoh soal yang ada WIP. Nanti mungkin kalau kalian nemuin contoh soal yang WIP, boleh coba di itu ya, coba dikerjain dulu. Soalnya dulu pernah sempet juga tanya ke Pak Didi kan waktu dulu di kelas itu, kalau ada contoh soal yang ada WIP gimana? Terus kata Pak Didi, coba temuin dulu aja contoh soalnya. Nanti kalau ada baru kita bahas gitu. Dan sejauh ini belum nemuin ada WIP. Tapi nanti kalau ada WIP, boleh nanti kita bahas ya. Tuh. Exercise 15.3 kalau nggak salah Kak. Oke. Ya, di exercise 15.3 ada Kak. Jadi dia ngitung finish good-nya dulu baru WIP. Oke, nanti kita coba bahas ya exercise 15.3 di akhir. Oke, kita lanjut dulu sekarang. Schedule 3. Tadi kita udah tahu berapa yang harus kita jual, anggaran penjualan. Terus kita tahu berapa yang harus kita produksi di production budget. Terus yang ketiga, berapa direct material yang kita butuhkan. Jadi schedule 3 ini biasa disebut material usage juga, direct material budget atau material usage budget di schedule 3 ini. Jadi di sini kalau udah bahas material, berarti tadi kita bawa si X, Y, dan Z tadi. Ini formatnya kayak gini, terserah sih sebenarnya formatnya kayak gimana. Ada produk A, B, dan C, ada material X, Y, dan Z. Oke, yang pertama ini kita pecah dulu si produk A, kita breakdown produk A. Unit A to be manufactured, unit A yang akan kita produksi, itu didapat dari schedule 2 tadi ya. Jadi kita bakal memproduksi 7.050 produk A. Terus, material quantity required per unit of A, jadi kuantitas material yang dibutuhkan per unit untuk produk A, ini tadi given juga di informasi soal. Jadi produk A tadi kan butuh 12 material X, 5 material Y, 2 material Z. Ini udah tadi ya dari informasi di awal. Nah, terus unit material yang dibutuhkan, ini tinggal kita kali aja. Jadi untuk memproduksi produk A, totalnya 8.4.600 material X, 3.5.250 material Y, dan 14.100 material Z gitu. Terus untuk produk B, sama kayak gitu tadi, kita masukin dulu. Ini harusnya unit B ya, sorry ya. Ini unit C juga. Tipe-tipe. Belum diganti, sorry. Gimana sih? Geser. Oke, nah ini harusnya unit B dan ini unit C.
Nah, unit B yang akan diproduksi itu 10.800, terus material quantity require-nya sekian, terus kita kali ke bawah. Terus unit C ini juga diperoleh dari schedule 2, terus material quantity-nya diperoleh dari informasi di awal, terus kita kaliin ke bawah. Ketemu angka-angka ini, terus di total material yang dibutuhkan. Ini di total dari tadi. Jadi untuk material X, kita tuh in total kita butuh 260, 400 material X. Terus material Y-nya 97, 450, material Z 39, 800. Itu untuk schedule 3, berapa direct material yang dibutuhkan. Jadi kita udah bikin sales budget, berapa penjualan yang akan dilakukan, terus kita bikin production budget, berapa yang akan kita produksi, terus selanjutnya kita bikin direct material budget atau material usage di schedule 3. Terus apa ya? Oke, ini cuma penjelasan. Terus di schedule 4 kita bikin purchase budget atau biasanya juga disebut material purchase. Jadi kalau schedule 3 itu material usage, kalau schedule 4 tuh material purchase. Nah, tadi kan kita udah tahu berapa direct material yang kita butuhkan, yang akan kita pakai. Nah, di sini kita cari tahu berapa direct material yang harus kita beli. Oke, di sini ada material X, Y, dan Z sama, terus unit yang dibutuhkan untuk produksi, unit required for production, ini diperoleh dari schedule 3 tadi ya. Jadi berjenjang. Oke, ini schedule 3 kita pakai di sini angkanya. Terus tambah desire ending inventory. Jadi tadi kan di informasi awal kita ada informasi buat material juga. Ada beginning dan ending inventory-nya. Nah, di sini kita setelah proses produksi, si Franklin ini tuh pengen punya sisa ending inventory buat materialnya itu sekian. Untuk material X 40.000, material Y 12.000, material Z 2.500 gitu. Jadi kita tambahkan kayak ini, jadi tuh apa namanya, format schedule-nya tuh hampir mirip sama schedule 2. Cuma bedanya kalau di schedule 2 kita bahas produknya, kalau di sini kita bahas material. Jadi ngafalinnya gitu aja. Ini sama kok sama schedule 2. Nah, jadi kuantitas material yang kita butuhkan ini tinggal kita tambah. Ya, jadi sekian. Kita tambah juga. Material Z kita tambah juga. Terus di sini kita tadi punya beginning inventory. Jadi kita masih punya persediaan awal. Jadi kita pakai dulu persediaan awalnya. Jadi kita di sini less beginning inventory. Ini given dari soal, dari informasi. Oke. Nah, terus berarti unit yang harus kita beli adalah quantity required kurang ini tadi ya. Jadi 270, 400 untuk material X, 99, 450 untuk material Y, dan ini untuk material Z. Terus di sini kita masukin unit cost-nya. Ini udah given juga di soal. Ini untuk per unit, ya namanya unit cost ya. Nah, terus total cost yang kita keluarkan untuk membeli material ini tinggal kita kali ke bawah aja. Tuh, terus kita jumlahkan ke samping. Nah, jadi output-nya di schedule ketiga ini adalah, schedule keempat, sorry. Schedule keempat ini adalah berapa total cost yang harus kita keluarkan untuk membeli direct material. Gitu. Oke. Berarti kita udah di schedule ke-5. Oke. Nggak ada pertanyaan ya untuk sampai schedule 1 dan 4. Schedule 1 sampai 4. Jadi, yang schedule ke-5 ini kita bahas cost of material required for production. Cost dari material yang dibutuhkan untuk produksi. Ini simpel sih, cuma kita mengkalikan unit yang dibutuhkan untuk produksi tadi dikali unit cost-nya aja.
Nah, bedanya ini sama schedule 4. Kalau schedule 4 itu kan cost dari material yang dibeli kan, material purchase. Nah, kalau di sini cost dari material yang diproduksi. Jadi cost of material ya nih, cost of material required for production. Bedanya itu ya sama schedule 4. Nah, jadi di sini kita bawa unit yang dibutuhkan untuk produksi dari schedule 3 lagi. Ini untuk material X kita butuh sekian, material Y kita butuh sekian, material Z kita butuh sekian. Terus kita kali sama unit cost-nya. Terus sudah kita kali ke bawah, terus kita jumlahkan ke samping. Nah, sama sih untuk produk B dan C-nya juga kayak gitu. Terus setelah itu kita jumlah ke bawah total sama jumlah ke samping ya ini ya. Nah, jadi outputnya di ini schedule berapa tadi? Schedule 5, output kita di schedule 5 ini adalah berapa total cost dari material yang kita gunakan untuk proses produksi. Berapa biaya material yang kita keluarkan buat produksi itu. Totalnya adalah ini untuk masing-masing material dan ini total keseluruhannya. Gitu ya. Cost of material required for production budget schedule 5. Oke. Nah, pembahasan direct materialnya udah. Tadi kita udah bikin berapa anggaran penjualan, terus kita bikin anggaran produksi, terus anggaran material usage, material yang akan dipakai, terus material purchase, terus cost of material yang akan diproduksi, terus selanjutnya kita bahas komponen lain dari production cost, yaitu direct labor. Di sini kita bikin anggaran direct labor budget di schedule ke-6. Nah, di schedule ke-6 ini kita udah nggak bahas material-material lagi, jadi kita udah nggak bahas X, Y, Z lagi. Di sini kita bahasnya produknya tadi ya, produk A, B, dan C. Ini kita pakai informasi yang di awal tadi, yang labor time requirement and departmental labor rate tadi. Oke, nah di sini lagi-lagi formatnya terserah ya, seenak kalian mau departemen yang di sini juga nggak apa-apa. Ini produk A, B, C, ini masing-masing departemen. Nah, kita bahas buat cutting department. Ini adalah unit yang akan diproduksi. Jadi produk A tadi kan kita dapat dari production budget, itu dari schedule 2. Kita akan memproduksi 7.050 produk A, 10.800 produk B, dan 14.900 produk C. Terus di sini adalah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Nah, ini given dari soal. Ini tadi produk A kita butuh 0,5 jam di cutting department, produk B 0,375, produk C juga sama. Jadi total jam yang kita butuhkan, kita kali ke bawah, ketemu angka-angka ini, terus kita jumlahkan ke samping. Nah, terus setelah kita tahu total jam, kita kalikan dia sama labor rate-nya. Nah, tadi kan di departemen cutting itu labor rate-nya kan $8. Jadi kita kalikan ke bawah. Jadi untuk memproduksi produk A, kita butuh 28.200 di cutting department. Dan seterusnya buat departemen, buat produk-produk lain. Terus totalnya ini, gitu ya. Sama di assembling sama finishing nanti juga kayak gitu. Kita masukin dulu unit yang akan diproduksinya berapa. Terus kita masukin jam yang dibutuhkan, terus kita kalikan, terus kita masukin labor rate, terus kita kalikan lagi, dan jumlahkan ke samping. Itu ya. Itu berlaku buat ketiga departemen. Oke, ada pertanyaan dulu untuk tadi schedule ke-6 ya. Schedule ke-6, direct labor budget. Jadi, output kita di schedule ke-6 ini adalah berapa total direct labor cost. Entah buat masing-masing departemen, entah buat masing-masing produk, sama in total semuanya. Gitu.
Oke. Oke, nah di sini sekarang kan kita tadi udah bahas DM, kita udah bahas direct material, kita udah bahas direct labor. Sekarang di schedule 7 dan 8 ini kita bahas FOH. Nah, di schedule 7 ini kita cuma bahas budgeted machine hour yang di cutting department. Jadi output kita di schedule 7 adalah kita mencari tahu berapa total machine hour yang dibutuhkan untuk cutting department. Kenapa cuma cutting department aja? Nah, kalau yang di assembling sama finishing department, kan cost drivernya itu kan direct labor hour. Nah, berapa jam yang dibutuhkan pegawai kan udah kita dapat di schedule 6. Nah, jadi schedule 7 ini buat nyari yang cutting, karena cutting tadi cost drivernya adalah machine hour. Jadi informasi yang belum kita dapat adalah ini ya, cost drivernya ini, total machine hour-nya. Nah, ini kita di schedule 7. Oke, kita masukkan masing-masing produk, terus lagi-lagi unit yang akan memakai itu ya sebenarnya hampir sama kayak direct labor budget. Cuma di sini machine hour yang kita pakai. Nah, terus kita kalikan sama hours of machine time per unit. Jadi jam mesin yang dibutuhkan untuk masing-masing unit ya. Ini given juga dari soal. Terus ada total machine hour yang dibutuhkan. Ini kita kali ke bawah aja. Terus kita jumlahkan ke samping. Ini jadi hampir sama kayak 6. Nah, terus angka dari schedule 7 ini nanti kita bawa ke schedule 8. Oke. Nah, di schedule 8 ini baru kita bahas FOH secara keseluruhan. Budgeted FOH secara keseluruhan. Nah, schedule 8 ini judulnya adalah Budgeted FOH and Departmental Rates. Oke, ini sebenarnya dari informasi yang di awal tadi juga. Tadi kan ada informasi FOH banyak banget tuh kan. Nah, oke, ini kita salin lagi untuk masing-masing. Tadi kan ada ini nih, unsur-unsur FOH-nya tuh ada direct material sampai allocated general factory cost. Nah, ini kita pecah ke masing-masing departemen. Jadi untuk cutting department sendiri, assembling finishing sendiri. Terus nah, di sini tadi kita cuma dikasih tahu fixed cost sama variable cost rate kan. Jadi untuk sisi sini kita tadi tuh udah given dari soal. Nah, nanti yang kita cari itu untuk sisi kolom sini, kolom bagian ini. Nah, fixed cost-nya kita salin aja, soalnya sama, mau dia berproduksi berapa kan dia pasti sama fixed cost-nya. Variable cost rate-nya kita masukkan, terus budgeted activity ini kita pakai dia dasarnya itu dari machine hour, total machine hour yang dibutuhkan. Nah, itu dari schedule, ini tadi schedule 7. Nih, total machine hour-nya kan 18.080. Ini yang kita bawa untuk schedule 8 bagian cutting. Cutting aja, soalnya kan yang pakai mesin cuma cutting. Nih, sini kita masukin budgeted activity-nya 18.080. Jadi, variable cost-nya adalah kita kalikan sama variable cost rate. Jadi kan untuk 1 jam mesin yang bekerja, kita akan membutuhkan $0,35. Nah, ternyata in total kita butuh 18.080 jam. Terus kita kalikan untuk masing-masing unsur. Nih ya, ada indirect material, indirect labor, payroll taxes, dan repair and maintenance. Ini kita masukin, terus kita total sama yang fix. Jadi totalnya ini tuh fix tambah variable. Temu sekian. Oke, ke bawah gitu ya. Sama untuk yang
ini masih ada lanjutannya. Total departemental FOH. Jadi ini tuh total semua ini tadi kita total ke bawah. Itu ketemunya 90.400. Nah, terus kita masukin dia cost drivernya tadi, budgeted machine hour. Cost drivernya kan machine hour. Tadi kita punya total machine hour yang dibutuhkan untuk di cutting department ini 19.080. Nah, di sini kita bisa nyari rate-nya. Jadi, rate untuk variable FOH, rate buat total FOH di cutting department itu adalah $5 per machine hour. Terus, di assembling department, cost driver kita adalah direct labor hour. Jadi, ini sama nih, ada fixed cost dan variable rate. Ini udah given dari soal. Terus di sini kita punya apa tadi judulnya? Sorry bentar. Budgeted activity atau cost drivernya ini dari direct labor hour ya. Nah, angka 65.300 ini totalnya ini kita peroleh dari schedule ke-6 total jam kerja untuk assembling department. Soalnya kan tadi ada 3 departemen kan, ini yang kita pakai yang assembling department aja. Terus sama kita kalikan, terus kita jumlahkan, ini jumlah dari yang fix sama variable. Ketemu 42599, terus ke bawahnya sama kayak yang ini, yang atas-atas. Terus kita ketemu total departemental FOH. Jadi di departemen assembling ini kita butuh total FOH 261.200. Nah, tadi kita kan punya labor hour, punya cost driver itu 65.300. Jadi kita di sini bisa nyari rate-nya. Rate buat FOH di assembling department. Ketemu $4 per 1 jam kerja. Per 1 jam labor hour ya. Labor hour, ya, dasarnya labor hour. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Sampai di schedule ke berapa ya? Duh, lupa. Schedule ke-8. Kalau ada, kita lanjut ke 3 schedule yang terakhir. Jadi itu emang kalau menurut aku pribadi yang cukup cukup banyak hitung-hitungannya tuh di schedule yang FOH ini. Soalnya banyak kan unsur-unsurnya itu. Dan dia per masing-masing departemen tuh ada gitu. Jadi ya ini yang paling banyak ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, meskipun kelihatannya rumit, cara pengerjaannya gampang kok. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada di jumlah ya. Ini penjumlahan tadi, cuma dipindah aja, terus ditotal. Oke, udah, nggak masalah. Jadi outputnya adalah kita tahu total fix FOH berapa, total variable FOH berapa, dan total untuk semua FOH-nya berapa. Tuh, di schedule 8. Oke. Ini lanjut ke schedule 9. Schedule 9 itu bahas budgeted unit production cost. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh total penjualan berapa. Maksudnya budget anggaran penjualan berapa, anggaran produksi berapa. Terus kita tahu masing-masing komponen dari production cost. Direct material yang akan dipakai berapa, direct labor berapa, FOH berapa. Nah, berarti sekarang kita di sini bisa bikin unit production cost-nya. Kita bisa bikin anggaran unit production cost. Nah, kalau kita bahas production cost, berarti kan balik lagi ke 3 komponen tadi kan. Material, DM, DL, FOH. Nah, di sini sama. Bentar ya, ini maksudnya. Oke, ini buat material, direct labor, dan FOH. Kalau material kita pasti bakal bawa-bawa si X, Y, Z tadi. Terus ini, ini itu untuk masing-masing produk. Jadi di 3 kolom ini tuh buat produk A, 3 kolom ini buat produk B, 3 kolom ini buat produk C gitu ya maksudnya. Nah, ini tuh ingat-ingat lagi ya, ini tuh per unit ya yang kita masukin ke sini angkanya. Jadi ini input quantity. Tadi kan untuk memproduksi produk A kita butuh 12X, 5Y, 2Z gitu kan. Nah, ini cost per unitnya. Jadi
total cost per unit buat produk A itu adalah $87. Ini diperoleh dari kita kaliin ke samping, terus ini totalnya kita jumlahkan ke bawah, ketemu 87 ini ya. Sama buat produk B juga gitu. Tadi produk B butuh 8X 3Y 1Z, terus ini ada input unit cost-nya. Jadi ini materialnya. Terus kita kaliin, kita jumlahkan ke bawah, ketemu 52,5. Sama untuk produk C juga kayak gitu. Oke. Nah, buat direct labor, kalau direct labor berarti kita bawa 3 departemen tadi, cutting, assembling, dan finishing. Di sini berarti untuk di cutting department, buat produk A, kita tuh butuh 0,5 jam. Di assemblingnya butuh 2,5 jam, di finishing butuh 0,8 jam. Terus ini rate-nya, rate buat di produk A. Rate untuk masing-masing departemen di produk A, sekian, kita kalikan ke samping, terus kita jumlahkan ke bawah. Jadi kita butuh $36,2 direct labor untuk mengerjakan produk A. Sama untuk produk B juga kayak gitu, kita masukin aja, terus kita kali, produk C juga. Nah, buat FOH-nya, di sini ada 3 departemen lagi kan. Kalau di cutting kita pakainya machine hour basisnya atau cost driver-nya. Di assembling kita pakai direct labor hour. Di finishing kita pakai direct labor hour. Ini pakai itu ya dari dari informasi di soal. Kan tadi ada nih angka ini. Terus ini rate-nya, rate buat masing-masing departemen. Oke, kalau rate-nya ini tadi kita peroleh dari schedule 8 ya, yang ini. Terus kita kalikan ke samping, kita jumlahkan ke bawah. Sama untuk produk B dan C juga kayak gitu. Terus kita total. Jadi outputnya di sini adalah kita nyari cost per unit buat masing-masing produk A kita dapat cost per unitnya. Kita dapat cost per unit buat produk A itu 145,2, produk B 96, dan produk C 75,5. Gitu. Jadi kita nyarinya dari direct material, direct labor, dan FOH. Ada yang mau tanyain dulu sampai schedule 9? Ini Tadi kan yang ada jam mesin ya Kak. Jam mesin itu cuma buat ngitung yang departemen pemotongan aja apa gimana sih Kak? Masalahnya kan yang di schedule 8 kan yang anggaran aktivitas kan 65.300 tuh yang buat perakitan. Bentar, schedule 8 gimana? Di schedule 8 kan yang anggaran aktivitas yang di departemen perakitan kan 65.300 pakai nilai yang diperoleh di schedule 6. Tapi yang Nah, kalau ini kita lihat cost driver-nya. Coba ini aku balikin ke informasi soalnya tadi ya. Nah, nih. Kalau nih kita lihat di informasi FOH. Nah, di sini di cutting departemen kita tuh cost driver-nya pakai machine hour. Sedangkan di departemen yang lain pakai labor hour. Jadi kita lihat cost driver-nya atau dia pakai jam mesin atau pakai jam pekerja gitu ya. Jadi kenapa kita yang mesinnya tuh cuma buat cutting aja? Ya karena yang cost driver-nya pakai machine hour cuma cutting aja, yang lainnya pakai direct labor hour. Gitu. Siap. Oke. Kita balik lagi. Mana nih? Ini bentar. Berarti udah ya schedule gimana sih? Oh, udah ada. Schedule berapa tadi lupa aku. Schedule 9. Oke, schedule 9 udah. Kita udah tahu unit production cost buat masing-masing produk. Sekarang kita lanjut ke schedule 10. Nah, di schedule 10 ini, sorry aku bahas schedule 10 pakai yang di buku aja. Soalnya ini ada kesalahan di sini. Kayak aku bukain dari charter aja. Schedule 10. Oh, naik lagi. Oke, ini schedule 10. Nah, schedule 10 ini kita bahas beginning and ending inventory budget.
Jadi kita bikin anggaran awal dan akhir periode. Persediaan di awal dan akhir periode. Oke. Nah, di sini kalau kita bahas inventory pasti bakal ada ketiga tadi kan. Material, WIP, dan finish good. Oke, nah buat material berarti ada X, Y, dan Z. Buat finish good berarti ada A, B, dan C. Nah, di sini kita masukin beginning inventory dan ending inventory. Ini given dari soal tadi ya, dari informasi. Nah, tadi di informasi kan kita dapat beginning inventory itu diketahui untuk masing-masing material itu. Ini kita bahas material dulu. Ini terus cost-nya juga udah dikasih tahu, udah diketahui. Terus total kita kalikan ke samping, terus kita jumlahkan ke bawah. Nah, sama untuk ending inventory udah dikasih tahu juga di soal. Kita kalikan ke samping, kita jumlahkan ke bawah. Kayak gitu. Nah, WIP-nya nggak ada, ya udah kita lompati aja. Terus untuk finish good, untuk 3 produk tadi, ini beginning dan angka beginning dan endingnya juga udah given dari soal. Nah, untuk cost-nya ini juga udah diketahui kan dari soal tadi. Kita kalikan ke samping, kita jumlahkan ke bawah. Nah, untuk ending inventory ini, yang ending inventory-nya finish good, cost-nya itu beda. Kenapa? Karena dia tadi itu pakai metode FIFO kan. First in, first out. Jadi barang yang pertama masuk, itu pertama keluar. Jadi harga 140 ini kan buat barang yang pertama ini. Sedangkan harga barang yang terakhir, berarti ini barang yang baru aja kita produksi, harganya itu udah beda. Jadi ini ya, ini buat highlight-nya di schedule ini, cost-nya itu beda buat yang finish good. Karena pakai metode FIFO tadi itu. Nah, sebenarnya nggak, ini bukan patokan sih, ini balik lagi ke metodenya. Kalau dia tuh pakai metodenya LIFO, ya berarti sama nanti beginning dan endingnya. Gitu ya. Kalau pakai rata-rata ya tinggal di rata-rata aja antara dua ini. Jadi ini balik lagi ke metodenya apa. Jadi informasi sekecil apapun tuh kita harus perhatiin. Nah, angka 145,2 ini kita peroleh dari schedule 9. Nih, schedule 9, untuk memproduksi produk A kita butuh cost per unit 145,2 kan. Produk B 96, produk C 75,5. Nah, ini kita bawa ke schedule 10 untuk yang ending inventory ini. Nih ya, jadi angka ini diperoleh dari schedule 9 tadi. Terus kita kalikan ke samping, kita jumlahkan ke bawah. Terus ya udah kita jumlahkan semuanya. Jadi outputnya di sini adalah kita tahu total inventory-nya, entah itu ending sama beginning. Itu schedule 10. Oke. Nah, ini tuh kalau yang di ini salah karena ini tuh endingnya tetap pakai harga yang awal. Jadi mungkin nanti kalau kalian baca ini bisa sambil dikoreksi juga. Oke. Nah, udah. Schedule 10 udah. Sekarang kita schedule 11. Jadi banyak ya prosesnya buat bikin budgeted income statement. Dan itu harus kita bikin step by step gitu. Nah, di sini di schedule 11 kita punya budgeted cost of goods manufactured and sold statement, atau biasanya budgeted COGM dan budgeted COGS, udah gampangnya gitu. Jadi di sini tuh anggaran COGS dan anggaran COGM dan anggaran COGS. Nah, kalau ini kita harus ingat formatnya COGS. Ini cuma format COGS biasa aja sih. Pasti udah pada hafal lah ya. Nah, formatnya COGS ada material, labor, dan FOH. Kita masukin material, beginning inventory. Kayak gini kan formatnya. Beginning inventory, ini dari schedule 10 tadi. Ditambah purchase, ini dari schedule 4. Schedule 4 tadi direct material purchase. Direct material purchase budget ya. Terus material available for use, kita jumlah. Dikurangi ending inventory, schedule 10. Terus ketemu cost of material use. Oke, ketemu cost of material yang diperoleh, yang digunakan, yang akan digunakan. Terus
Pindah ke labor, direct labor. Kalau kita ngomongin direct labor berarti dia tuh pasti selalu ada di schedule 6, soalnya dia cuma ada di situ aja. Tambah FOH kita peroleh dari schedule yang panjang tadi ya, schedule yang ribet tadi, schedule 8. Total manufacturing cost berarti, ya udah total manufacturing cost berarti material tambah labor, nih material tambah labor tambah FOH ketemu total manufacturing cost sekian. Ini. Nah, terus berarti total manufacturing cost-nya itu adalah COGM kan, sama aja, cost of goods manufactured. Terus kita cari COGS. COGS berarti manufacturing cost ditambah beginning finished good, inventory, terus ketemu COGA, cost of goods available for sale, dikurangi ending finished good inventory, ketemu COGS. Jadi formatnya adalah kita ketemu budgeted COGM dan budgeted COGS untuk di schedule ini. Nah, barulah ini yang kita cari-cari. Jadi pencarian kita tuh cuma di schedule ini. Bukan pencarian. Maksudnya output akhirnya adalah schedule ini. Dan ini juga termasuk di subbahasan terakhir di RPS kita, yaitu budgeted income statement. Nah, jadi untuk subbahasan yang terakhir tuh sebenarnya adalah bagian dari subbahasan yang kedua. Oke, nah kalau budgeted income statement, ini sederhana, ini format income statement pada umumnya aja. Sales kita peroleh dari schedule 1, COGS kita peroleh dari schedule 11. Ini nggak usah di breakdown lagi, soalnya kan COGS-nya udah di breakdown di schedule 10 kan tadi. Jadi kita tinggal masukin hasil akhirnya aja. Sama dengan gross profit. Terus commercial expenses diketahui, dua-duanya udah diketahui dari soal tadi. Angkanya. Terus ketemu EBIT, earning before income tax atau income before income tax ya. Terus dikurangi income tax, itu tadi rate-nya 40% given dari soal juga. Terus sudah deh ketemu net income. Nah, itulah yang kita cari-cari dari tadi. Terus ini ada tambahan schedule 13. Schedule 13 itu budgeted balance sheet, tapi ini nggak ada pembahasan. Soalnya kalau budgeted balance sheet ini angkanya udah given semua nih. Ini kita tinggal masukin aja. Gitu. Oke. Oke, ini semuanya pembahasan kita hari ini tadi. Udah berasap ya. Banyak ya. Ntar aku coba buka contoh soal yang di charter yang dibahas tadi ya. Ada yang mau ditanyain dulu dari pembahasan kita? Ntar aku pindahkan dulu soalnya yang di E15.3 ya. Aku pindahin ke Excel dulu ya. Jadi kalau di RPS itu ada 5 soal yang harus kita kerjain. Ada exercise 15.5, 15.6, problem 15.1, 3, dan 7. Oke, nanti kalau ada waktu kita sambil bahas itu ya, secukupnya aja. Bentar, ini belum selesai, aku pindah. Ada yang mau tanyain dulu nggak buat materi? Nggak ada? Bentar ya.
Oke. Bentar lupa aku share screen. Nih. Ini soal exercise 15.3 nih yang ada contoh WP-nya. Oke. Bentar ya. Ini aku juga belum ngerjain, jadi nanti kita coba kerjain bareng-bareng ya. Jadi nanti kalian ngerjain juga, biar nggak ngantuk. Nah, ini ada, ini kita nanti diminta bikin production budget per produk. Nah, ini ada Magic Enterprises, yaitu memproduksi 3 parfum. Departemen penjualan itu menyiapkan tentatif sales budget buat perempat pertama tahun depan, tahun selanjutnya. Nah, ini ada produknya, ada 3, Moonglow, Enchanting, Daydream. Ini untuk ini yang sales budget, berarti tahun depan kita akan menjual sekian unit buat masing-masing produk ya. Nah, terus kita dikasih tahu inventory, data inventory. Data inventory-nya ada WIP sama finished good. Oke, berarti di sini nggak ada data material ya? Karena di sini cuma disuruh bikin production budget, makanya kita nggak dikasih data materialnya ya. Oke, ini ada WIP, finish good, beginning, ending. Nah, kalau di WIP ini ada bermacam-macam persentase pengerjaannya. WIP itu kan dia pengerjaannya itu antara 0 sampai 100% kan. Nah, ini ada yang 50%, 30%, dan 80% untuk di beginning. Ini unitnya, terus di ending juga. Oke, sebentar ya. Soalnya aku belum ngerjain juga. Kita coba pahami dulu soalnya. Ini finish good, kita dikasih tahu. Ini. Oke. Nah, kita diminta bikin production budget. Oke, bentar ya aku. Oke, production. Schedule berapa ya production budget? Schedule 2 ya? Schedule 2. Schedule 2, sebentar. Aku kurang hafal formatnya soalnya. Unit yang dibutuhkan untuk memenuhi unit require to. Teman-teman, kita break azan dulu ya sebentar, karena di sini udah azan. Gak apa-apa kan ya, sambil kalian mau ngerjain duluan juga gak apa-apa.
Oke, kita lanjut ya. Udah selesai. Ada yang itu dulu mau ditanya dulu dari soalnya? Mungkin soalnya kurang bisa dipahami mungkin. Oke, kalau enggak kita langsung kerjain ya. Production budget. Unit required to meet sales budget. To meet sales budget. Nah, unit required to meet, ini. Ini tadi kita tulis masing-masing produknya dulu ya. Ada Moonglow, Enchanting, dan Daydream. Ini ya. Unit yang dibutuhkan untuk memenuhi sales budget buat Moonglow kita butuh 250.000 unit. Enchanting 175, Daydream 300. Ini unit required to meet sales budget. Terus ada yang ingat gimana format production budget? Setelah itu ditambah desire ending inventory kan? Ending inventory yang diinginkan. Ini kita lihat dari finish good ya. Berarti ini 15.000. Buat produk yang kedua 10.000. Buat produk yang ketiga 20.000. Ini kan. Terus total unit required. Ini kita jumlahkan. Oke, ketemu total unit required, total unit yang dibutuhkan. Nah, terus dikurangi, lihat kan ya, beginning inventory. Oke. Atau ini aku tulis ending finish good inventory ya, biar nggak bingung inventory yang mana. Oke. Beginning finish good inventory-nya 16.000, 12.000, dan 25.000. Oke. Udah. Nah, terus berarti ini adalah unit yang akan kita transfer ke finish good. Ini kita unit. Nih. Kita kurang. Nah, terus kalau tadi kan kita cuma berhenti di sini. Tadi kan kita cuma berhenti di kalau production budget yang WIP-nya 0 tadi, yang dicontoh tadi kan kita cuma berhenti di sini. Ini berarti adalah unit to be produced. Oh ya, tadi sama dikali unit cost-nya ya, sorry. Sampai di sini, oh enggak ding, unit to be produced ya. Plan production tadi ya namanya kalau di PDF-nya tadi. Nah, sekarang karena kita itu punya WIP, WIP-nya kita tambahkan juga. Jadi, nah, tapi WIP-nya itu kita tambahkan sebanyak persentase pengerjaannya. Nah, di sini sama kayak yang finish good tadi, sama kayak inventory yang di atas. Di sini tambah desire ending WIP inventory, tapi kita masukin dia enggak, kan ini 7.000 unit nih di sini, tapi kita nggak masukin full 7.000, kita masukinnya sebesar persentase penyelesaiannya. Jadi kita masukin dia yang udah selesai, berapa bagian dari dia yang udah selesai. Kan 7.000 unit ini ternyata nggak semuanya udah selesai, ternyata yang selesai itu cuma 60% dari 7.000 unitnya. Jadi yang kita masukkan ke sini itu yang persentase dia udah selesainya aja. Jadi 0,6 dikali 7.000. Ini ya. Tipe, sorry. Nah, aku ganti deh. Desire. Terus kita geser. Kok nggak sama? Oh, beda ya rumusnya. Oh iya, sorry. Rumusnya manual ya. Nggak bisa digeser.
Nah, buat enchanting tadi dia itu persentase penyelesaiannya 0,40% dari 5.000 produk. Oke. Buat daydream dia tuh udah selesai dari 8.000 begini. Nah, terus setelah kita tambah, terus kita kurangin sama begini inventory, sama kayak finish good, WIP, inventory. Oke. Nah, sama beginning WIP-nya juga kita kalikan sama persentasenya. Jadi ini tuh nggak semuanya udah selesai kan? Yang selesai kan cuma setengahnya 50%. Oke, kita kalikan. Terus ini ya. Terus kemudian unit to be produce-nya ini ditambah desire and inventory dikurangi begini. Kita geser. Ini jawabannya untuk soal nomor 15.3. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada WIP, itu kita masukin di production budget ini, tapi sebesar persentase penyelesaiannya aja. Jadi yang kita masukin ya udah selesai aja. Ini, gitu. Kak, boleh nanya nggak? Halo? Iya ya. Kak, itu kan udah finish goods yang beginning unit sama ending units. Kok di production budgetnya ada kata-kata units to be transferred to finish good lagi? Itu beda ya Kak, finish good yang dimaksud di keterangan soal sama jawabannya? Gimana? Bentar. Yang ini ya? Yang kalimat ini ya? Iya Kak. Yang ini. Oh, bentar ya. Ada yang azan lagi. Units to be transferred. Oke, jadi ini tuh maksudnya gini ya. Ini adalah total unit
yang diproduksi yang akan ditransfer ke finished good inventory nantinya. Nah, tapi ini nantinya masih dijumlah sama yang WIP dulu. Jadi maksudnya tuh yang akan ditransfer ke finished good itu adalah, kan ini kita nyari yang akan diproduksi berapa kan. Nah, kita unit yang akan diproduksi tuh, unit yang akan diproduksi, yang akan ditransfer ke finished good inventory, itu sekian. Tapi kita jumlah dulu sama WIP nanti, gitu. Jadi sebenarnya kalimatnya itu nggak harus sama persis kayak gini. Ini mau diganti-ganti juga nggak apa-apa. Ini kalau di contoh soal, kalau di kunci jawaban ada kalimat yang beda juga sih pasti, gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Karena kasih informasinya ini aja, jadi kita cuma bisa bikin ya ini aja gitu. Soalnya nggak ada informasi material, jadi kita nggak bisa bikin schedule 3, 4, 5. Nah, di sini di contoh exercise 15.5, ini ada di RPS juga. Nah, di RPS tuh kita disuruh ngerjain ini. Oke. Nah, kalau di sini kita disuruh bikin sampai schedule 4. Wah, nah, ini ada Wilton Company, dia itu memproduksi dan menjual produk X, Y, dan Z. Oke, nah ini informasinya lah. Bisa kita pahami ya. Ini ada projected sales, jadi prediksi salesnya, prediksi penjualannya. Terus ada inventory-nya. Nah, inventory-nya tuh ada X, Y, Z, dan ABC. Tapi yang ABC itu adalah material. Kalau X, Y, Z itu produknya. Nah, gimana kita tahu kalau ABC itu material? Dari sini nih. Ini kan material A, B, dan C, gitu kan. Nah, jadi jangan kebawa sama contoh yang tadi ya. Kalau di contoh tadi kan produknya tuh yang ABC, yang di exhibit tadi loh. Kalau material kan yang X, Y, Z, tapi di sini kebalik. Jadi jangan sampai kebalik gitu di contoh ini. Oke, ini dikasih tahu informasinya, dikasih tahu nggak ada beginning dan ending WIP, budgeted unit cost. Oh, ini unit cost materialnya ya. Oke, kita kerjain dari prepare sales budget. Oke, yang pertama kita disuruh bikin sales budget. 1. Masih ingat kan format sales budgetnya gimana? Sales budget berarti kita bagi jadi mana ya? Ini aja. Produk di sini produknya. Produk A. Kok produk A sih? Produk X tuh kan. Bentar. Produk X atau X langsung aja deh. Y dan Z. Produk X, Y, dan Z. Terus kita masukin budgeted unit, budgeted sales in unit. Ini ya. Jadi kira-kira penjualan dalam satuan unit, X-nya 4.500, Y 2.000, Z 3.000. Sales budget. Bentar. Ini kan sales budget. Sorry, bentar ya. Oh, sorry, gini aja dibikinnya. X, Y, dan Z. Gini aja. Ini produk. Quantity. Oh. Unit cost. Unit cost, unit price.
price per unit. Sama total salesnya. Terserah ya formatnya kayak gimana. Terus, nah, quantity sales-nya 4.500. Price per unit 12, 25, 20. Terus total sales-nya dikali. Oke, ketemu. Ini buat terus dijumlahkan in total. Oke, ketemu 164 sales budget. Ini ya. Terus yang kedua, production budget. Ada pertanyaan yang sales budget? Itu masih sederhana ya kalau sales budget. Production budget berarti ini kita tulis produknya gini. Terus unit required to meet sales budget. Buat produk X, unit require-nya ini. Buat produk Y ini, produk Z ini. Terus add desire ending inventory. Desire ending inventory-nya yang ini ya, 900, 400, 500. Terus itu sama dengan unit required. Terus di total. Nih, kita geser. Oke. Unit required, terus dikurangi ending inventory. Kok ending? Beginning. 600, 500, 400. Sama dengan plan production. Nah, production budget ada yang mau ditanyakan dulu? Schedule 2. Kalau nggak ada, kita lanjut ke schedule 3. Diminta material usage budget atau sama aja kayak direct material budget tadi ya. Itu schedule ketiga. Material usage budget. Ini kita bikin formatnya kayak di exhibit tadi aja. Salah ternyata ini material. Kebalik. Oke, ini produk X. Produk X, terus unit to be manufactured yang akan kita produksi tadi kan ini unit ini ya 4.800 semua ya. 4.800. Unit to be manufactured, terus material quantity required per unit. Nah, tadi kan kita dapat dari informasi ini, ternyata untuk memproduksi produk X itu kita butuh 3 material A, 1 material B, 2 material C. 3, 1, 2. Oke. Terus di unit material required. Ya, kita dikali. Ini ya. Terus digeser. Gini. Terus sama untuk produk Y dan Z juga kayak gitu. Copy aja. Produk Y kita akan memproduksi berapa ya tadi? Ini ya 1.900 ya.
900. Oke. Material quantity require-nya, ini dari sini untuk memproduksi produk Y butuh 2 material A, 2 material B, 4 material C. Dikalikan. Geser. Oke, lanjut ke produk. Produk, bentar, gimana sih? Saya jadi rusak. Ya udah. Nih, udah. Produk Z. Bisa kan? Bisa ngikutin kan? Ada yang kurang jelas nggak? Material quantity require-nya dapat dari sini lagi ya. Satu material A, 3 material B, 2 material C. Terus kita kali lagi. Gitu ya, untuk schedule material usage budget. Terus yang terakhir, schedule material purchase budget, atau ini schedule keempat. Itu kita masukin lagi produknya. Tadi ada, sorry, bukan produk, material. Material A, B, C. Terus unit required for production. Ini kita peroleh dari schedule 3. Berarti unit required for production, totalnya kita butuh material A 3000. Ini belum aku jumlah ya. Sorry. Ini dijumlah dulu. Nih. Kita jumlah buat produk untuk material per materialnya. Oke. Ya. Jadi untuk totalnya, untuk produk untuk material A kita butuh ini, B kita butuh 17.900, C kita butuh nih, ini. Terus unit required for production. Dan habis itu ini masih ingat kan, untuk schedule 4 itu dia mirip sama schedule 2. Desire and inventory ini dari ini ya. Desire and inventory-nya 2.500, 2.000, 2.000. Berarti ketemu quantity required. Geser. Oke, terus di last ending inventory. Ini di inventory-nya 2.000, 1.500, 2.500. Ketemu unit to be purchased. Kita kurang. Nah, kalau yang bedanya di schedule 2 dan 3 ini, kalau schedule 2 dan 4, kalau di schedule 4 kita kaliin sama unit cost dari materialnya ya. Material A ini diketahui unit cost-nya 0,5, material B 2, material C 1,5. Ya. Terus ketemu total cost of purchase, total cost dari material yang dibeli dikali unit dikali sama cost per unitnya.
Gitu. Nah, oke. Ada yang mau ditanyain? Kak, itu yang dikurang itu bukannya begini ya? Yang dikurangi sorry. dari Iya. required. Ini ya. Oke, makasih ya. Oke. Ada lagi? Jadi kita ngerjain 2 soal ya. Nah, kalau di RPS kan diminta ngerjain 5 soal tuh. Nah, nanti kalian kerjain semua soal ya yang ada di charter. Soalnya buat latihan biar kebiasa, biar sekalian ngafalin format dari schedule-schedule-nya. Jadi ngafalinnya sekalian sama ngerjain soal yang di charter. Gitu. Oke, masih ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada, bentar. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya kelasnya. Ini nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain di situ, bisa di chat di sini. Oke, kita tutup ya kelasnya pada sore hari ini. Makasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau misal nanti dari apa yang aku sampaikan ternyata beda sama yang di buku atau beda sama penjelasan dari dosen kalian. Itu murni kesalahan aku mohon maaf. Nanti boleh banget kalau kalian mau ngoreksi, bisa chat aku di Line atau di WhatsApp. Oke, sekian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.